Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Hari ini kita lagi jalan-jalan di Puncak Bogor nih teman cerita. Teman cerita pasti udah tahu dong, kita lagi ada di Cimory Dairyland Farmer Theme Park. Kita sampai di sini itu sekitar jam 12:30 siang nih teman cerita. Waktu kita dateng, posisinya itu memang lagi agak hujan rintik-rintik. Tapi karena kita udah niat buat jalan-jalan ke sini dan kita mau berbagi cerita sama teman cerita semua, jadi kita mau cari parkir dulu untuk main ke dalam. Udah kelihatan penampakan depannya dari tempat kita parkir. Karena parkir kita nggak begitu jauh, akhirnya kita mutusin untuk jalan kaki ke pintu masuk. Sebenarnya teman cerita, mereka juga menyediakan mobil antar jemput dari pintu masuk sampai ke parkiran. Nah, itu dia tuh mobil merahnya. Jadi mobil merah itu jalan dari parkiran sampai ke pintu masuk. Buat teman cerita yang parkirnya jauh dari lokasi pintu masuk, gak usah khawatir karena dibantu sama mobil antar jemputnya mereka. Sekarang kita udah ada di depan pintu masuknya nih teman cerita. Yuk kita masuk ke dalam. Waktu kita sampai di dalam, kita ngerasa kok tumben ya gak serame waktu itu kita pernah datang ke sini. Oh, mungkin karena di luar lagi hujan kali ya teman cerita. Nah, sekarang Papa sama Bunda mau beli tiketnya dulu nih teman cerita. Buat yang penasaran, sini aku kasih tahu harga tiket masuknya. Nah, teman cerita bisa lihat sendiri ya untuk harga tiket masuknya. Mereka itu punya 3 area atau 3 wahana. Kalau tiket masuknya sendiri itu sebenarnya di hari weekend cuma 40.000. Jadi cuma di area lihat-lihat binatangnya aja nih, tidak untuk 2 wahana lainnya. Buat yang bertanya-tanya apa sih bedanya, nanti aku kasih tahu. Aku kali ini beli tiket bundling sekaligus 3 area atau 3 wahana. Untuk kartunya ini kita simpen deposit 1 kartu 10.000 ya teman cerita. Terus kita juga ada top up untuk bayar kayak beli-beli makanan kalau kita mau kasih makanan sama binatang-binatang yang ada di dalam. Tapi informasinya di dalam pun juga ada tempat untuk top up ya teman cerita. Semua permainan di dalam itu bentuknya cashless pakai kartu. Jadi itu dia kenapa kita harus top up kartunya dulu supaya nanti pas main kita cuma tinggal gesek aja teman cerita. Nah, sekarang kita mau proses masuk dulu nih. Masuknya cuma tinggal tunjukin kartu yang tadi kita beli aja nih teman cerita. Di pintu masuk itu mereka menyediakan peminjaman caping. Nah, mereka juga kasih hairnetnya nih teman cerita. Jadi hairnetnya ini dipakai sebelum kita pakai topi harusnya supaya rambut kita tetap bersih teman cerita. Ini berguna banget loh teman cerita, berguna di saat panas maupun hujan. Sedikit info, setiap pembelian tiket kita dapat 1 pieces yogurt stick, terus kemudian diskon 20% pembelian ice cream dan ice lemon tea. Sekarang kita mulai yuk cerita tentang serunya petualangan Gaza dan Geza hari ini. Jangan skip dan tonton sampai habis ya teman cerita, karena kita bakalan review secara lengkap dan detail ada apa aja sih di semua area Cimory Dairyland ini. Kita mulai dari ujung. Yang pertama ada cow barn. Di cow barn kita bisa kasih minum atau makanan sapi, milk feeding nih teman cerita. Nah, kita mau beli dulu nih teman cerita. Ini yang tadi aku ceritain, semua payment di sini itu cashless ya. Jadi tinggal tap aja kartunya. Setelah selesai transaksi, nanti mbaknya akan info kita berapa sisa saldo kita yang ada di kartu. Untuk harga 1 botol susu ini harganya 10.000 ya teman cerita. Kita bisa kasih langsung susunya ke sapi kayak Gaza gini nih teman cerita. Gak usah takut gak kebagian karena sapi di sini ada banyak banget loh teman cerita. Di sebelah cow barn itu ada mainan mini coaster. Mainan mini coaster ini free ya teman cerita. Cara mainnya itu jadi ayah atau papahnya yang menggoes sepeda, nanti roller coasternya itu naik dan turun dari efek gerakan yang dimainin sepeda sama ayah atau papahnya nih teman cerita.
Sayangnya Gaza lagi nggak mau naik, walaupun papa udah bujukin untuk cobain naik. Tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin Gaza nggak berani kali ya teman cerita. Padahal kalau dilihat kayaknya seru ya. Selanjutnya ada sheep farm nih teman cerita. Vibes-nya itu kayak kita lagi ada di peternakan domba gitu teman cerita. Sekarang kita coba ya kasih makan domba yang ada di dalam. Harganya untuk satu kotak wortelnya itu 10.000 ya teman cerita. Sebelum masuk, Masnya sempat titip pesan sama kita untuk umpetin wortelnya jangan sampai kelihatan sama mereka, karena mereka nanti akan kejar kita gitu. Dan ternyata bener loh teman cerita, mereka tuh ngejar-ngejar wortelnya gitu, lucu banget, lihat deh. Nah ini sekarang Gaza mau coba kasih sendiri. Lucunya Gaza dikejar-kejar teman cerita. Mereka tuh kayak yang ngerti gitu loh, kalau misalnya ada yang masuk, itu tandanya mau dikasih makan. Jadi mereka tuh bener-bener definisi ngejar Gaza semuanya. Ini asli aku ketawa karena lucu banget loh teman cerita. Nah, arena selanjutnya itu ada duck and dove feeding nih. Kita bisa kasih makan mereka teman cerita. Harganya juga 10.000 per satu bungkus pakannya ya. Selanjutnya di sini juga ada miniatur pony riding. Jadi teman cerita yang mau naik kuda poninya juga bisa loh. Karena dari tadi burung merpatinya nggak ada yang muncul, tapi kita udah beli pakannya, akhirnya Gaza coba kasih pakannya ke bebek-bebek yang ada di sini nih teman cerita, dan mereka mau makan. Jadi seru juga ya ternyata. Seperti yang udah aku ceritain sebelumnya, kalau di dalam juga teman cerita bisa top up kalau saldo yang ada di kartunya sudah habis. Jadi nggak perlu khawatir. Nah selanjutnya ini ada Garut Sheep, domba Garut nih teman cerita. Domba Garutnya ada banyak banget loh teman cerita di sini, lucu-lucu, gemes-gemes, dan mereka ini semua binatang yang ada di sini itu diawasi langsung sama dokter hewan loh teman cerita. Di waktu kita lagi lihat-lihat sempat ada yang samperin kita gitu, kasih beberapa penjelasan tentang mereka, dan itu yang jelasin adalah dokter hewan. Nah ini kita udah sampai di ujung puncaknya atau ikonnya Dairyland. Kenapa? Karena setiap kali orang datang ke sini itu harus pasti foto di depan situ ya nggak sih teman cerita? Di area itu ada toilet, musola, tempat makan yang jual snack. Kita bisa nih lihat di mapnya. Nanti teman cerita bisa cari teman cerita mau kemana, mau datengin apa dulu. Pokoknya kita akan bahas sampai habis ya teman cerita. Nah ini kita udah masuk ke dalam, aku liatin sedikit, ada toilet. Ada ruang menyusui juga buat yang masih menyusui kayak aku, bisa mampir dulu. Di situ ada snack bar. Nah, ini aku mau tukerin kupon yang tadi di depan aku ceritain. Selain tuker kupon, mereka juga ada spot-spot kayak yang jual makanan. Itu ada ice cream gelato, ada aromanis, ada popcorn. Semua yang dibeli di sini by the way ini cashless ya, jadi nggak bisa pakai uang cash teman cerita. Yang mau bawa oleh-oleh dari Cimory Dairyland bisa ngeprint foto yang udah kalian foto di sini, itu harganya 30.000 aja nih teman cerita. Sekarang kita lanjutin perjalanan kita di balik gerbang yang tadi. Itu ada apa aja sih? Ini masih lega dan luas banget ya teman cerita. Di sebelah kiri aku ini ada kelinci. Kelincinya bisa kita kasih makan seperti biasa, kita bayar dulu, tapi nggak mahal kok, tenang aja, cuma 10.000 teman cerita. Kelincinya banyak, terus tempatnya juga luas, jadi teman cerita nggak usah khawatir berebutan untuk kasih makan. Nah satu lagi nih yang seru dari mereka, itu kita bisa foto sama parrot, sama ular, sama iguana. Jadi kalau teman cerita mau minta fotoin itu bisa banget, karena mas-mas atau mbak-mbak yang ada di sini semua baik dan ramah-ramah. Gaza mau main Momo Train nih teman cerita. Setiap kali naik harganya 15.000 untuk 3 kali putaran nih teman cerita. Cuma sayang Gaza nggak bisa naik karena ini benar-benar khusus untuk anak-anak dan belum bisa untuk bayi yang harus didampingin sama orang tuanya gitu teman cerita. Oh ya teman cerita, kalau teman cerita mau deketin binatang, hati-hati ya, harus didampingin sama orang tua atau yang jaga, oke? Di
Di arena ini juga ada fun archery, jadi teman cerita bisa main panahan. Terus ada shootmo namanya, jadi kayak nembakin bola-bola ke sasaran gitu. Nah, yang terakhir ada cikebum, sama dia ngelempar bola ke sasaran yang ada di situ teman cerita. Gaza lagi coba main shootmo nih teman cerita. Jadi dapat satu keranjang bola gitu. Nah, itu nanti dilempar. Kalau kena nanti dapat hadiah. Waktu kita selesai main, kita sempat dapat hadiah puzzle, kayak puzzle taro gitu teman cerita. Seru deh. Setelah tadi ada kuda poni yang cuma bisa dinaikin anak-anak aja, sekarang ada horse riding yang bisa dinaikin juga oleh dewasa atau orang tua yang bawa anak yang masih kecil. Selanjutnya ini ada Bactrian camel atau onta ya teman cerita. Ini juga bisa kita kasih makan. Gaza mau kasih makan dulu nih teman cerita. Waktu kita lagi kasih makan, pastikan kalian didampingi sama orang tua atau mbak-mbaknya ya, karena pesan mbaknya harus jaga jarak nih. Buat yang bertanya-tanya kenapa sih bulunya kok kayaknya kayak gitu, ternyata ini wajar ya teman cerita. Kata dokter hewan, ini siklusnya mereka memang lagi rontok. Di sini juga ada mini donkey namanya Eeyore and Benji. Lucu deh teman cerita, tapi dia lagi diem aja, tapi dia nggak sedih kok. Nah, ini papa abis beli makanan buat kasih makan ikan. Karena Geza dari tadi udah standby nih teman cerita. Katanya pengen banget kasih makan ikan. Buat teman cerita yang bertanya-tanya kenapa Geza pakai hairnet, itu karena kondisinya tuh lagi hujan rintik-rintik gitu teman cerita, biar kepala Geza aman dan gak pusing. Dilihatnya Gaza sama Geza jadi lucu ya teman cerita. Oh iya, harga pakan ikannya 10.000 udah dapat banyak banget loh teman cerita, dan itu cukup untuk mereka berdua. Di sini juga ada silky chicken. Apa sih silky chicken? Mereka juga jelasin nih teman cerita di tulisan di setiap depan arena hewan-hewannya. Yang aku suka itu di sini dikemas dengan gemas-gemas. Jadi tuh kita nggak bosen ngelihatnya. Desainnya tuh variatif banget, dan mbak-mbak atau mas-masnya selalu ramah menyapa kita dan menjelaskan ini apa, binatang apa, kenapa, gimana cara hidup mereka. Gitu teman cerita. Jadi bukan cuma sekedar lihat-lihat aja, tapi kita juga banyak dapat ilmu pengetahuan dari mas-masnya atau dokter hewan yang ada di sekitarnya. Binatang-binatang yang ada di sini semua terawat dengan baik ya teman cerita. Jadi waktu kita lihat itu mereka nggak ada yang sakit atau mereka nggak ada yang kenapa-napa. Insya Allah semuanya aman dan baik. Nggak semuanya binatang yang ada di sini bisa kita kasih makan ya teman cerita. Jadi hanya beberapa tempat aja. Tapi itu juga udah banyak kok. Informasi dari mbaknya kurang lebih ada 25. Binatang berikutnya ada African Ostrich nih teman cerita. Ada yang udah pernah lihat belum sebelumnya? Kita coba tanya mbaknya yuk, gimana cara kasih makannya? Seperti biasa, jaga jarak karena dia tuh kayak suka matuk gitu katanya teman cerita. Jadi waktu kasih makan harus hati-hati ya teman cerita. Ini jadi pengalaman yang seru banget loh buat anak-anak yang main kesini nih. Nah, Geza cuma dadah-dadah aja dari samping karena belum bisa kasih makan nih teman cerita. Menurut kita, hewan atau satwa yang ada di sini itu cukup bervariatif ya teman cerita. Kalian juga jadi banyak belajar waktu kalian main ke sini. Ada satu lagi yang pasti disukain sama teman cerita, yaitu mini playground. Mini playground di sini itu berbayar 25.000 ya teman cerita. Pastikan teman cerita punya kaos kaki kalau mau main di arena mini playground. Tapi kalau yang nggak bawa kaos kaki, mereka juga sediain kok. Bisa beli, bisa tanya sama Mbak atau Mas yang jaganya. Areanya cukup luas, permainannya juga banyak. Jadi teman cerita nggak akan rugi bayar 25.000 untuk masuk ke situ. Buat yang suka ATV, di sini juga ada ATV dan jalanannya cukup menantang ya teman cerita. Tiketnya 30.000 untuk satu kali putaran. Oh iya, di sini itu bukan cuma kita lihat-lihat binatang aja nih teman cerita, tapi mereka juga kadang-kadang suka ngasih informasi atau event-event tertentu kayak gini nih.
Event ini biasanya ada di hari Sabtu dan Minggu di jam 10 dan jam 2, yaitu anak-anak diajakin nih yang mau cobain caranya cukur bulunya domba. Kapan lagi kan jadi pengalaman yang seru untuk teman cerita semua. Satu lagi yang terkenal dari Cimory Dairyland yaitu skyride-nya nih. Jadi kita kayak jalan di atas gitu. Nanti aku tunjukin ya dari dalam. Aku nggak cobain karena aku akan masuk ke area dalamnya. Nah ini namanya The Wine Mills. Untuk masuk ke area The Wine Mills ini itu berbayar ya teman cerita. Seperti yang aku bilang di awal, ini area terpisah dari Dairyland. Tapi karena aku tadi di depan udah beli tiket bundling, jadi kita tinggal masuk aja nih teman cerita. Kita lihat ada apa aja sih di dalam. Buat teman cerita yang hobi banget sama foto, wajib kesini ya teman cerita. Jadi ini selfie spotnya mereka. Ini keren banget, warna-warni, lucu, gemes, seru. Pokoknya kalian wajib datang ke sini karena nanti kalian pasti bakalan dapetin foto-foto gemes dari sini. Nah itu tadi yang aku ceritain, skyride-nya ngelilingin area ini teman cerita. Di pintu masuk tadi juga mas-masnya kasih anak-anak kincir angin mainan gitu nih teman cerita. Gaza sama papa lagi mau coba foto di dalam labu yang itu tuh. Bukan sekedar labu, di dalam labunya ini tuh ada gambar yang kayak ada ceritanya gitu nih teman cerita. Geza semangat banget nih jalan buat samperin emas yang lagi foto bareng sama papa nih teman cerita. Ini dia hasil fotonya. Di paling ujung ada balon udara raksasa besar banget teman cerita. Sebelum ke sana, kita mau lihat di sebelah kiri itu ada apa aja sih? Nih, ternyata di sini ada permainan Catch the Fish. Kita lihat yuk sama-sama. Buat yang lapar atau aus bisa mampir dulu di snack barnya mereka. Jadi, permainan Catch the Fish ini itu kalian boleh ambil ikannya, terus bisa kalian bawa pulang, nanti dibantu sama masnya untuk di packing dengan aman. Wah, mereka lagi siapin sesuatu yang lebih seru nih, ada go-kart. Next time kita main lagi ke sini ya teman cerita. Ini bagian yang paling disukain sama Geza, soalnya banyak banget bola-bola warna-warni. Sepanjang kita jalan tadi dari pintu masuk sampai di sini, itu kita ngerasa udah takjub banget. Kita suka banget sama desainnya, warna-warninya. Kita suka liatin kincir anginnya ini nih yang tuh muter-muter kalau kena angin gitu. Dan ini mereka kayak ada nyemprotin air gitu. Jadi kayak agak basah-basah seru gitu nih teman cerita. Ada lagi nih sapi warna-warni yang dari tadi jadi pusat perhatiannya Geza. Dan juga terowongan warna-warni ini yang bisa muter kincir anginnya kalau kena angin. Jadi dia bener-bener muter-muter dari ujung sampai ujung loh teman cerita. Kalau teman cerita kesini, teman cerita wajib foto di sini ya. Nah, kita sudah sampai di ujung area Windmills ini nih teman cerita. Gimana menurut teman cerita? Seru kan? Nah, setelah semua area di Dairyland kita puterin, terus kemudian kita juga tadi ke area Windmills, sekarang kita ke area selanjutnya nih teman cerita. Yuk, kita lihat ada apa sih di area selanjutnya. By the way, di sini itu kita bisa sewa kostum loh teman cerita. Jadi kostumnya bisa kita pakai buat foto-foto. Lucu kan? Itu dia area selanjutnya, yaitu Magic Village. Ada apa aja di Magic Village? Kita lihat yuk teman cerita. Seperti biasa, setiap kita masuk ke dalam satu wahana, itu pasti kita disambut dengan hangat sama mbak atau masnya. Nah, itu di ujung ada tulisan apa ya? Aku penasaran, yuk kita baca sama-sama. Welcome to Magic Village teman cerita. Kita lihat yuk ada keseruan apa aja sih di Magic Village ini. Jadi ceritanya itu di sini adalah tempatnya para Minions tinggal nih teman cerita. Ada yang tahu nggak Minions itu apa?
Di Magic Village ini kita kayak lagi ada di negeri dongeng loh teman cerita. Ini dia Miniusnya. Dan Minius ini ditemenin sama burung hantu. Lucu banget ya teman cerita burung hantunya. Bye-bye Minius. Jalan-jalan di Magic Village itu berasa kayak ada di desa dalam sebuah negeri dongeng gitu teman cerita. Di dalam negeri dongeng ini itu tetap ada berbagai macam jenis binatang yang bisa kita lihat nih. Yang paling seru di dalam Magic Village adalah ada karosel yang bisa dinaikin gratis sama anak-anak, tapi cuma untuk anak-anak aja nih teman cerita. Ini Papa sama Gaza lagi cobain ceritanya pura-pura lagi ada di perapian gitu teman cerita. Setelah jalan lagi, kita lihat ada snack bar di sebelah kanan teman cerita. Dan kita ketemu Minius lainnya lagi. Hai! Setiap Minius yang ada di sini itu semua punya nama ya teman cerita. Kalian bisa kenalan dan ngobrol-ngobrol langsung. Terima kasih Minius. Wah, ternyata masih ada ya owlnya. Owl ini namanya Biki. Halo Biki, salam kenal. Masih ada keseruan yang lainnya di dalam Magic Village ini. Nah, ada apa lagi ya? Gaza penasaran nih, kok di sini nggak ada Miniusnya ya? Coba diketok, ada yang buka nggak Gaza? Nggak ada ya teman cerita, soalnya ini cuma kayak bohongan aja, nggak beneran rumahnya. Nih ada binatang lain lagi yang bisa kita lihat. Ada monkey. Lucu ya, monkey-nya lagi muter-muter gitu nih teman cerita. Buat yang main ke Magic Village, kalian wajib foto bareng nih, bareng sama keluarga di depan rumah-rumah yang ada di Magic Village teman cerita. Biar kita bisa ngerasain rasanya jadi Minius cerita di dalam negeri dongeng. Dan ternyata masih banyak juga loh di sini tempat-tempat yang masih coming soon. Jadi teman cerita next kalau ke sini siapa tahu udah lengkap ya. Nah, itu dia tadi keseruan di area Magic Village yang udah kita kasih lihat dan kasih tunjuk sama semua teman cerita. Sekarang kita mau keluar karena infonya di luar ada parade nih teman cerita. Paradenya mereka ini dimulai dari gerbang yang ada di tengah ini ya teman cerita. Dan nanti mereka akan naik ke atas ke awal pintu masuk tadi, terus kembali ke tengah, lalu jalan terus sampai belakang. Parade ini cuma ada di hari Sabtu dan Minggu teman cerita. Mereka juga bagi-bagi balon dan bagi-bagi kincir. Nanti kita lihat keseruannya kayak apa ya. Parade ini mereka bukan cuman jalan dari ujung sampai ke ujung sama binatang, tapi mereka juga bagi-bagiin balon dan kincir serta ngajak anak-anak untuk ikut parade bareng sama mereka sambil nyanyi dan sambil dancing-dancing. Setelah paradenya berakhir dan mereka berhenti di ujung, anak-anak diajak bermain nih teman cerita, dikumpulin bermain untuk ikutan Momo Dance namanya. Momo Dance ini itu dancingnya mereka bareng sama maskot sapinya mereka. Hai maskot sapi. Di akhir acara, Gaza sempat foto bareng sama mereka nih teman cerita. Seru banget kan? Gak kerasa udah lebih dari 3 jam kita muter-muterin area Cimory Dairyland nih teman cerita. Tapi keseruannya belum berakhir loh teman cerita. Sebelum pulang, Gaza sempet cobain main traktor. Nah, traktor ini kelilingin area Dairyland-nya ya teman cerita. Sekali naik harganya 25.000 per anak. Ini tempat terakhir yang Gaza datengin untuk foto-foto. Sekian perjalanan petualangan seru bareng sama Gaza dan Geza teman cerita. Eits, buat teman cerita, jangan kemana-mana dulu. Di pintu keluar ini kita akan disambut sama sesuatu yang seru juga loh.
Ini dia, di pintu keluar kita langsung masuk ke area oleh-oleh nih teman cerita. Kalau main ke Cimory Dairyland, jangan lupa beli oleh-oleh ya. Ada apa aja sih oleh-oleh di sini? Yang udah pasti itu ada susu, yogurt, produknya Cimory yang enak-enak. Ini aku beneran ngomong enak dan aku nggak dibayar sama sekali sama mereka. Makanannya, cemilannya juga enak-enak. Teman cerita wajib coba untuk makan pie sama cake-nya, oke? Selain makanan dan minuman, teman cerita juga bisa beli merchandise-nya mereka nih. Mereka juga jual pernak-pernik boneka-boneka sapi yang gemes-gemes lucu-lucu banget. Buat kenang-kenangan di rumah kalau kalian pernah ke Cimory Dairyland. Kalau Bunda sih, tim nyari cemilan makanan. Ini di sini banyak banget jenis makanannya teman cerita, jadi kalian bisa pilih sebanyak-banyaknya. Karena keranjang kita udah penuh, jadi sekarang kita mau bayar dulu nih teman cerita. Sambil nunggu Papa dan Gaza lagi bayar, Bunda mau lihat toko yang di depan namanya Chokomori. Ini nggak jauh beda sih teman cerita, cuma di sini lebih banyak coklat. Kita lihat yuk ke dalam. Produknya hampir sama, tapi ada beberapa yang beda. Teman cerita bisa beli lagi dan cobain berbagai macam coklat yang ada di sini. Mereka juga punya merchandise merek mereka sendiri, dan ada boneka sapi sama boneka coklat yang gemes banget teman cerita. Setelah selesai, jangan lupa ke deposit refund counter untuk nge-refund uang sisa yang tadi kita top up sama kembalikan uang deposit kartu yang 10.000. Buat teman cerita yang udah capek muter-muter di dalam dan gak punya tenaga buat jalan ke parkiran, tenang aja. Teman cerita bisa naik mobil ini diantar sampai ke area parkir. Tepat pukul 4 sore kita keluar dari Dairyland, kita pamit pulang dulu ya teman cerita. Mudah-mudahan cerita kali ini membawa kebahagiaan bagi teman cerita semua. Jangan lupa subscribe dan like video kita. Sampai ketemu di video jalan-jalan bareng Gaza dan Geza berikutnya. Bye-bye teman cerita.